Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salve damai Tuhan beserta kita. Kita bertemu dalam renungan Minggu 10 November 2024. Dan hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-32. Saudara-saudari yang terkasih, dalam renungan hari ini kita disuguhkan dalam bacaan pertama dari kitab Raja-Raja, bagaimana Elia yang bertemu dengan seorang janda, yaitu janda Sarfat. Elia meminta kepada janda itu agar membuatkan roti baginya. Tapi janda itu dalam keadaan juga kekurangan, dan ia berkata, "Tepung dan minyak yang saya miliki hanya cukup untuk sekali makan buat saya dan anak-anak." Tapi apa kata Elia? "Buatlah, maka tepung dalam buli-bulimu tidak akan pernah habis, dan minyak dalam buli-bulimu juga akan tidak habis sampai musim hujan tiba." Artinya, dengan janda Sarfat itu berani memberi kepada Elia adalah suatu perbuatan melayani Allah, dan Allah tidak akan tinggal diam baginya, dan Allah akan memberikan mukjizat, yakni tepung dan minyak yang tidak akan habis sampai musim hujan tiba. Artinya sampai masa panen akan tiba, dan mereka tentunya tidak akan mengalami kekurangan makanan. Nah, di dalam Injil hari ini juga Yesus juga menilai perbuatan seorang janda miskin saat ia melihat kotak persembahan. Banyak orang-orang kaya memberi dalam jumlah besar, dan seorang janda miskin memberi hanya 2 peser atau 1 duit. Tapi apa penilaian Yesus kepada janda miskin ini? Ia memanggil murid-muridnya untuk mengajar mereka bagaimanakah penilaian Allah atas perbuatan orang-orang kaya tadi dan janda miskin ini. Di sini Yesus menilai bahwa pemberian janda miskin ini adalah yang paling besar daripada semua yang memberikan. Ini bukan tanpa alasan, sebab Yesus menilai dari hati, bukan dari nominal. Yesus melihat hati janda miskin ini yang dengan rela berani memberi semua yang ada padanya. Seperti janda Sarfat tadi, berani memberikan semua persediaan tepung yang ada padanya untuk Elia, dan Allah tidak tinggal diam. Begitu juga janda yang memberi 2 peser ini memberi dari semua yang ada padanya, dan Yesus tidak tinggal diam. Yesus memberi penilaian janda miskin ini adalah orang yang memberi paling banyak. Nah, saudara-saudari yang terkasih, berani memberi dengan hati yang tulus, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan memberi balasan berlipat ganda. Di dalam bacaan kedua pada hari ini yang diambil dari surat pada umat Ibrani, dikatakan Yesus pergi ke surga bukan untuk bermain-main atau berlelehan, tapi untuk mempersiapkan kepentingan manusia, agar kelak manusia akan mendapatkan kebahagiaan abadi di surga. Dan Yesus telah
mengorbankan dirinya untuk seluruh umat, dan dia akan datang untuk memberi keselamatan kepada seluruh umat. Tapi dalam kitab Ibrani jelas dikatakan, bagi mereka yang menantikan dia. Jadi jangan kita beranggapan bahwa dengan kita menjadi Kristen, kita sudah menjadi bagian dari orang-orang yang akan ditebus Yesus. Tidak cukup. Tapi kita juga dituntut kesetiaan dalam penantian. Yang bagaimanakah kesetiaan dalam penantian itu? Apakah cukup dengan duduk santai, tidak peduli dengan kiri kanan, tidak peduli dengan saudara-saudari kita? Duduk santai hanya cukup beribadah sekali seminggu, hanya cukup memberi persembahan. Ternyata yang disebut dengan menantikan dia adalah orang-orang yang mengimani Kristus dan berani berbuat kasih kepada sesama, terutama kepada Allah, dengan tidak memikirkan diri sendiri. Dalam sabda Allah bagi kita hari ini, dalam bacaan pertama, contoh orang yang menantikan dia adalah janda Sarpat yang rela mengorbankan bekal tepung dan minyak yang pas-pasan untuk mereka satu hari saja untuk Elia yang adalah hamba Tuhan. Dan dalam Injil hari ini, contoh teladan orang yang sungguh-sungguh menantikan dia adalah janda miskin yang memberikan 2 peser adalah nilai yang kecil. Namun 2 peser ini bukanlah dari sisa-sisa belanjanya, bukanlah dari recehannya, tapi itu adalah seluruh yang ada padanya, seluruh dari yang ia miliki. Nah, saudara-saudari yang terkasih, lewat sabda Allah hari ini, kita diajak untuk berani mengorbankan seluruh yang ada pada kita, bukan memberikan sisa-sisa. Allah itu maha mulia, layaklah mendapat yang terbaik dari kita, agar kita pun beroleh yang terbaik, yaitu keselamatan darinya. Yesus akan datang kedua kalinya. Dia akan mengangkat siapa yang benar-benar setia menantikannya dalam sikap hidup, iman, dalam perbuatan. Semoga kita adalah orang-orang yang setia menantikannya, orang-orang yang siap kapan saja ia datang, bahwa kita adalah orang yang selalu mengutamakan Allah dan melihat sesama yang membutuhkan pertolongan kita, melihat sosok Allah di dalam diri saudara-saudara kita, sehingga kita adalah golongan atau bagian dari orang-orang yang setia menantikannya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.